Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wah, makin seru nih, Istri Saja di Pelakor, part 5. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 5. Setelah permainan panas yang terjadi di ranjang berukuran king itu, Rendra akhirnya tertidur tanpa mengenakan pakaiannya. Anggi terus menatap wajah tampan yang kini tertidur di sampingnya. Dia tersenyum, tanpa merasa bersalah ataupun berdosa. Dia malah merasa kemenangan kini adalah miliknya, tanpa harus bersusah payah. Rendra sendiri yang datang padanya, yang seperti mendapatkan durian runtuh. Beberapa saat, terbesit niat jahat yang mulai merasuki pikirannya. Anggi mengambil handphone Rendra, kemudian membukanya. Dia sangat lega, karena handphone Rendra tidak menggunakan sandi sama sekali. Mungkin karena Rendra orang yang terlalu cuek dengan hal-hal yang tidak penting. Hai Sarah, ini Anggi. Coba tebak. Aku lagi sama siapa? Dia mengetik pesan tersebut, kemudian mengirimkannya pada Sarah, sambil tersenyum penuh kemenangan. Anggi sangat yakin kalau Sarah pasti kepanasan membaca pesan darinya. Sekitar beberapa menit kemudian, Sarah akhirnya membaca pesan tersebut. Dan selang beberapa detik saja, panggilan telepon dari Sarah membuat handphone itu berdering. Anggi lagi-lagi merasa senang. Dia yakin Sarah pasti penasaran, dan dia sengaja mengabaikan telepon itu beberapa kali. Sarah, aku tahu kamu pasti sekarang gak bisa tenang, ucapnya tertawa kecil. Sarah tak berhenti dan terus menelpon nomor suaminya itu berulang kali, hingga akhirnya Anggi pun mengangkat telepon itu. Di mana kamu? Tanya Sarah tanpa basa-basi. Aku lagi sama Rendra tentunya. Kamu gak perlu tahu kami di mana. Jawab Anggi yang sengaja semakin ingin membuat Sarah emosi. Dia bahkan berharap Sarah dan Rendra akan berpisah setelah kejadian ini. Di mana Rendra? Kembalikan handphone itu. Aku perlu bicara sama suamiku. Sarah mulai tak bisa menahan amarahnya. Nada bicaranya mulai meninggi, tapi tidak membuat Anggi merasa takut. Rendra lagi tidur, dia kecapean. Kamu pasti tahu kan, kami habis ngapain aja? Jawab Anggi semakin meledek. Mata Sarah mulai berkaca-kaca hingga menetes keluar dari pelupuk matanya setelah mendengar apa yang Anggi katakan. Namun, dia sama sekali tidak ingin terdengar sedih. Karena Anggi akan merasa semakin senang jika itu terjadi. Aku gak percaya sama kamu. Rendra tidak mungkin melakukan hal memalukan seperti itu, bantah Sarah. Ya ampun, kamu gak percaya? Oke, kamu lihat handphone kamu sekarang. Aku sudah kirim kejutan buat kamu. Sarah langsung melihat kiriman video yang Anggi kirim baru saja. Dadanya mulai sesak, panas hingga ke ubun-ubun. Dia melihat suaminya di atas ranjang itu tanpa pakaian. Tubuh kekar pria itu hanya ditutupi selimut bagian bawahnya. Dan juga pakaian Anggi hingga dalamannya berserakan di atas kasur. Sarah tak kuat lagi menahan sakit yang dia rasakan. Dia menutup teleponnya, kemudian menangis histeris sekencang-kencangnya sendirian. Tak ada siapapun di rumah itu, hanya Sarah seorang diri. Bahkan walaupun dia menangis sekuat tenaga sampai berteriak, tak ada satupun yang akan mendengarnya. Setelah merasa puas dan lega, Sarah pun menghapus sisa air matanya. Dia kembali melihat ponselnya dan mencari posisi Rendra saat ini. Sebelumnya dia memang sudah menghubungkan lokasi Rendra untuk bisa selalu mengetahui di mana suaminya itu. Dan akhirnya sekarang itu sangat berguna.
Dia melihat titik tersebut memang berada di sebuah apartemen mewah. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menyusul ke sana dan memergoki mereka? Tapi apa yang aku dapatkan setelah itu? Aku hanya akan semakin sakit, dan Anggi pasti malah akan menertawakan aku. Ucap Sarah terus berpikir. Apa aku hanya harus diam saja membiarkan mereka begitu saja? Ucapnya lagi berdebat pada dirinya sendiri. Tidak, aku harus ke sana. Apapun yang akan terjadi, aku harus siap menghadapinya. Sarah pun langsung memasukkan handphonenya ke dalam tasnya agar tidak ketinggalan. Dia berniat menghubungi Nara nanti. Namun saat dia memasukkan handphonenya, dia tiba-tiba melihat kertas dari Rafa yang selalu terlupakan. Tanpa pikir panjang, Sarah langsung mengambil kertas tersebut, lalu membentangkannya dan membacanya. Hai, aku tahu kamu lagi sedih. Kalau ada yang menyakiti kamu, itu artinya dia tidak mencintai kamu. Hanya ada dua pilihan, mengikhlaskan atau menjadi kuat. Aku harap kamu kuat. Kalimat dari Rafa tersebut sangat menenangkan, sekaligus membuka pikiran Sarah. Rafa benar. Kalau aku hanya menangis saja, itu artinya aku kalah dari pelakor itu. Dan pelakor itu akan semakin di atas awan. Aku harus ke sana, tapi bukan untuk mengotori mataku melihat pemandangan buruk. Tapi aku akan membuat itu sebagai pemandangan yang menyenangkan. Sarah langsung bergegas pergi, dan akhirnya sampai di depan pintu apartemen Anggi. Kemudian mengetuk pintunya tanpa bersuara, hingga pintu itu pun terbuka. Anggi berdiri di sana dengan mengenakan kimono. Dia terkejut melihat kedatangan Sarah, tapi juga merasa senang karena dia bisa memperlihatkan langsung bahwa Rendra ada bersamanya. Bahkan Rendra belum bangun. Sarah, hebat juga kamu bisa tahu kami di sini, ucapnya. Itu nggak penting. Sarah langsung menerobos masuk ke dalam, hingga Anggi sedikit terdorong. Dia terdiam sejenak saat melihat suaminya masih di posisi yang sama seperti di video itu. Masih tertidur lelap tanpa mengenakan pakaian. Kenapa? Aku sudah bilang, Rendra lagi capek. Kamu juga pasti tahu kan bagaimana panasnya Rendra di ranjang. Ucap Anggi tersenyum licik. Sadar Sarah, kamu kesini bukan untuk mendengar semua hal menyakitkan itu. Ucap Sarah dalam hati sambil menghela nafas. Sarah langsung bergerak mendekati Rendra, kemudian membangunkannya. Bangun Rendra, bangun. Ucapnya berulang kali, hingga akhirnya Rendra mulai tersadar. Rendra meregangkan badannya, kemudian sedikit mengucek matanya yang masih mengantuk. Sarah, kamu di sini? Rendra sontak sangat terkejut sampai dia langsung duduk dan menutupi tubuhnya. Pakai pakaian kamu, perintah Sarah sambil menarik baju Rendra dan memberikannya di atas tubuh Rendra. Rendra memakai pakaiannya dengan perasaan sangat cemas. Seakan perang dunia akan terjadi dan riwayatnya tamat malam ini. Setelah selesai, Sarah berjalan dengan anggun kemudian duduk di atas sofa, melihat tajam ke arah Rendra yang menunduk takut. Sementara Anggi tetap tersenyum, tak sabar menantikan apa yang akan terjadi. Mereka bisa saja langsung cerai malam ini juga. Bagaimana? Kenapa diam aja? Udah puas kan di ranjang itu? Tanya Sarah dengan santai. Rendra diam saja. Apa yang harus dia katakan? Semua memang dia yang melakukan.
Ren, aku tanya loh, kamu udah puas belum di sini? Sarah, maaf, jawab Rendra terbata. Dia tetap tidak tahu harus berkata apa. Sarah pun merubah ekspresi wajahnya, yang tadinya membuat suasana menegang. Kini dia tersenyum lembut, lalu menghampiri Rendra dan memegang tangan Rendra. Ren, udah, gak apa-apa, gak usah dijelasin, gak usah jelasin apapun. Kita pulang yuk, ucap Sarah dengan sangat lembut dan tersenyum. Ucapan dan ekspresi Sarah yang menunjukkan kalau dia tidak marah, itu sontak membuat Rendra sangat terkejut. Bukan cuma Rendra, Anggi yang sudah berharap akan terjadi perang dan perpisahan di antara keduanya juga merasa sangat heran. Darahnya seperti mendidih naik di otaknya. Sarah, kamu gak marah? Tanya Rendra tak terbendung. Enggak usah dibahas ya, kita pulang yuk. Jawab Sarah tersenyum, lalu semakin menggenggam tangan Rendra dan berjalan di depan Anggi untuk keluar dari kamar itu. Tapi Anggi langsung menahannya dengan menarik tangan Rendra yang satunya. Ren, kamu gak boleh pergi. Kamu ingat kan? Kamu sendiri yang bilang akan pisah dari Sarah. Kamu jangan mempermainkan aku seperti ini, Ren. Ucap Anggi tak terima. Dadanya mulai panas dan sesak. Maaf, Anggi. Aku gak bermaksud seperti itu. Balas Rendra yang juga merasa terjebak. Dia benar-benar bingung harus bersikap seperti apa di saat seperti ini. Sikap Sarah benar-benar di luar ekspektasi hingga dia malah tak berkutik. Andai saja Sarah marah-marah, dia pasti akan memberi pembelaan. Sampai perang dunia pun dia akan melawan Sarah walaupun dia salah. Tapi sikap Sarah benar-benar membuatnya merasa bersalah. Gak bisa. Kamu hanya bisa bilang maaf. Kamu gak ingat kita sudah melakukan apa di sini? Segitu mudahnya kamu cuma minta maaf. Ucap Anggi semakin marah. Sarah tersenyum, kemudian mengelus pipi Anggi dengan lembut. Anggi sayang, aku kasih saran sama kamu ya. Jangan mau dicolok sembarangan sama suami orang. Rugi sendiri kan? Udah ya, aku mau pulang sama suamiku dulu. Ucap Sarah yang kemudian langsung pergi dari sana sambil menarik tangan Rendra yang hanya terus mengikutinya. Anggi tak berkutik, tak mampu mengatakan apapun lagi, seolah semua berbalik padanya. Perkataan Sarah adalah sebuah penghinaan besar baginya. Harusnya aku sudah menang, kenapa malah jadi gini? Awas kamu Sarah, dasar pelakor, beraninya kamu merebut Rendra. Teriaknya mengacak-ngacak rambutnya. Sarah dan Rendra pun pulang bersama. Tak ada suara atau percakapan dalam mobil itu. Suasananya hening. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah mereka. Sarah berjalan sedikit lebih dulu masuk ke dalam rumah. Sarah, aku mau tanya sesuatu. Kita perlu bicara. Ucap Rendra memulai percakapan. Soal apa? Aku lihat kamu sama pria lain di kafe tadi. Dia siapa? Pertanyaan itu akhirnya terlontar. Harusnya dia menanyakan itu terlebih dulu, sebelum memutuskan untuk pergi menemui Anggi. Namun semua sudah terjadi. Dia tidak bisa lagi mengulangnya. Oh, dia Rafa, pelayan di kafe itu. Aku baru ketemu dia 2 kali. Ya, anggap aja dia sekarang teman aku. Kenapa? Rendra semakin merasa bersalah setelah mendengar perkataan Sarah. Dia semakin menyesal karena mengkhianati Sarah, bahkan tidur dengan wanita lain
hanya karena merasa cemburu dan mengira Sarah selingkuh. Sarah, aku minta maaf soal kejadian tadi. Terima kasih juga kamu mau memaafkan aku tanpa aku minta maaf. Kamu bahkan tidak marah sama sekali. Makasih ya. Enggak, siapa bilang aku maafin kamu? Kamu tetap harus menebus apa yang sudah kamu lakukan, jawab Sarah tegas.